Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pak Denung, khusus di konten ngobrol bareng Taruna. Di pagi hari ini, alhamdulillah saya akan kedatangan tamu istimewa kita, yaitu dua orang taruni, ya. Taruni, berarti taruna perempuan, ya. Siapa dia? Kita panggil saja Taruni Cindy Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Silakan duduk. Ini Taruni Cindy Rahayu. Jurusan apa, Cindy? APHP. APHPI atau THP kalau zaman tahun itu, ya. Berikutnya adalah Taruni Kurniasi. Silakan. Waalaikumsalam Kurniasi. Sehat? Sehat, Pak. Iya. Silakan dulu. Terima kasih. Ini jurusannya sama, ya? Iya, Pak. Sama. Jurusannya sama ini. Sahabat, dua orang ini kita lihat apa sih istimewanya. Saya juga baru tahu kemarin-kemarin lah, makanya kita panggil di channelnya Pak Denung ini, ya. Taruni Cindy maupun Taruni Kurniasi, apa sih, ya. Kalian kelas 2 ya sekarang, ya? Iya. Kelas 2. Kalau Cindy tinggalnya di mana sih? Saya asli dari Babakan. Babakan Gebang. Babakan Gebang, oh deket lah, ya. Kalau Asih? Asli Gebang, Pak. Oh, asli Gebang, iya. Juga. Jadi ini deket juga, ya. Rumahnya deket? Enggak, beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Kalau Asih tahu sekolah ini dulu ada informasi dari siapa? Berhubung sepupu saya dua-duanya alumni sini juga. Oh. 4 tahun 5 tahun lalu, Pak. 4 tahun 5 tahun lalu sepupu. Iya, sepupunya alumni sini. Dan ngelihat kalau misalkan berangkat pagi itu kan di saya tuh jadi tertantang buat bisa nggak sih saya sekolah di sini. Itu putra putri? Putra. Dua. Berarti bukan apa jurusannya? NKPI. Oh, NKPI. Sama Iya. satunya TKJ. Salah satunya yang satu TKJ. Kalau Cindy? Kebetulan karena saya nggak ada saudara di sini, saya tahu sekolah ini dari informasi mulut ke mulut sih, Pak. Jadi katanya sekolah ini tuh terkenalnya karena alumni yang sukses-sukses. Amin. Iya. Jadi saya tuh tertarik buat di sini. Tujuan utama saya ya karena ingin mewujudkan cita-cita saya juga. Apa sih cita-citanya? Menjadi seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha. Tapi tidak mudah, kan? Iya. Apalagi sekolah di sini. Waktu di LDDK. Enak ya LDDK? Ya enak nggak enak sih. Enaknya apa? Enaknya kita tuh sama-sama diajarin jiwa korsa atau kebersamaan gitu. Jadi semuanya tuh satu komando. Ah ya. Iya. Kalau satu komando berarti harus tahu bagaimana yang memberi komando dong. Persatuan hebat, ya. Kalau dilakukan, ya. Itu enaknya, ya. Nggak enak? Enaknya karena dulu pas SMP kan saya berangkatnya jam 6. Jam 6 itu dari rumah. Tapi pas di SMK ini lebih pagi lagi. Jadi setelah subuh langsung berangkat. Sudah berangkat. Itu perbedaan yang menurut saya perbedaan banget dari SMP ke SMK dari jadwal berangkatnya. Senang nggak begitu? Susah? Awalnya sih berat, tapi kalau udah dijalani ya jalanin aja. Itu kan proses menuju sukses. Cindy Rahayu. Asih. Apa yang bikin seneng atau dukanya ada nggak sih? Ada apa-apa sih, setiap segala sesuatu yang kita jalani pasti ada enak dan gak enaknya. Iya. Sama kayak sekolah di sini pasti ada enak dan gak enaknya. Enaknya apa? Enaknya kita dapat ilmu-ilmu yang gak kita dapat di sekolah lain. Kayak contohnya ilmu tentang pengolahan. Mungkin kita gak bakal dapat di sekolah lain, tapi di sini kita dapat. Karena jurusannya. Iya. Sama dapat teman-teman yang
wilayahnya jauh-jauh gitu Pak. Oh, perbedaan tempat itu yang bikin seneng. Iya. Karena kalau nggak enaknya yaitu pulangnya ini petang gitu. Pulangnya sore. Kadang suka capek tapi ya gimana ya, namanya proses itu kan nggak mudah. Iya, betul. Iya, tadi saya garis bawahi pulangnya sore ya. Kalau yang ini sudah dari dulu lah. Alumni kakak-kakak kelasmu yang sedang lihat ini pun pasti akan mengatakan sama deh, kakak dulu juga begitu. Iya kan ya. Di awal-awal kegiatan waktu kamu masih kelas 1 belum pakai seragam korep lah ya, masih pakai putih hitam, pakai dasi ya. Itu kan jelas ada tantangan ya sih. Apa sih yang bikin kamu nggak nyaman gitu? Tantangan pasti ada Pak. Kayak misalkan bangun pagi itu kan wajib ya Pak. Kalau misalkan soalnya kalau telat kan pasti dapat hukuman juga. Nah itu bangun pagi awal-awal masih susah. Sama ini takut sama tingkat 2 senior ya. Pasti itu ada, tapi kitanya kita menjalani sama-sama, jadi menghadapi sama-sama juga, jadi ya enjoy aja sih Pak. Kan artinya bahwa senior ada unsur senioritas ya di sana ya. Iya. Menurut Cindy perlu nggak sih unsur senioritas itu? Perlu Pak. Untuk apa? Jadi kita sebagai junior yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, yang lebih dewasa. Itu perlu sih Pak, karena di sekolah lain kan belum tentu ada kayak gitu. Jadi di sini ada, jadi menghormati orang lain itu di sini kental banget. Setiap jalan ketemu sama senior ataupun pembina, kita memberikan penghormatan. Tapi kadang-kadang senior kan suka bikin jengkel kan. Waktu kamu kelas 1, ada nggak yang begitu? Ada sih Pak, pasti ada Pak. Pasti ada ya? Ya. Apa adanya? Ya kadang ada ucapan-ucapan yang bikin kita sakit hati gitu. Kayak misalkan dibilang lelet gitu. Oh. Tapi itu juga termasuk pembelajaran buat kitanya untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Jadi kamu lelet, ada rasa nggak suka gitu? Bukan nggak suka Pak, tapi lebih ke di hati tuh kayak gimana ya? Jelasinnya kayak sakit, tapi nggak apa-apa. Namanya juga untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Tapi tadi kan yang Cindy bilang kan bahwa nggak apa-apa sih yang seperti itu untuk perbaikan diri kita sendiri ya. Ada nggak yang ucapan-ucapan seniormu dulu yang bikin nggak nyaman sampai dengan sekarang ini? Saya anggap itu sebagai pembelajaran buat saya sih Pak. Jadi walaupun nggak nyaman, tapi saya terima gitu. Nggak nyaman waktu itu. Tapi sekarang ya udah lewat begitu dan mengalir begitu saja ya. Cindy Kurniasi kan jurusan THP ya. Jurusan THP apa sih yang diperoleh dari jurusan ini? Dari saya. Dari saya dulu kan saya nggak begitu suka masak nih Pak. Nggak tahu juga. nggak begitu ngerti gitu cara ngolah-ngolah yang benar. Tapi begitu masuk jurusan THP, saya dapetin ilmu baru. Ilmu masak. Iya, termasuknya khususnya di perikanan. Khususnya di perikanan, pengolahan ikan betul. Ada tambahan? Ada Pak. Jadi di THP itu kita dituntut untuk sigap, untuk cepat dalam melakukan sesuatu. Sama kita juga dituntut untuk inovasi. Kita menghasilkan produk yang nantinya akan dijual gitu. Oh iya. Barangkali kalau sigap juga tidak hanya di THP ya, di jurusan lain dan di beberapa tempat juga memang sigap tuh harus ya. Tapi tadi saya tertarik dengan inovasi terhadap produk ya. Sekarang kalau tidak berinovasi dengan produk sesuai dengan teknologi ya nggak akan dicari orang, akan ditinggal oleh konsumen. Sekarang udah banyak sekali produk-produk yang benar saya setuju sekali dengan yang dikatakan Asih, harus bisa berinovasi. Bagaimana ubi bisa jadi bolu, itu kan inovasi kan. Ini khususnya untuk dari perikanan kan gitu kan ya. Terus harapannya apa kalau sudah kamu selesai dari jurusan ini? Kamu mau jadi apa sih setelah selesai ini? Saya dari awal saya tadi bilang cita-cita saya jadi seorang pengusaha, khususnya di dunia kuliner.
Oh. Mungkin ilmu yang saya dapatkan sekarang bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Amin. Asik? Iya Pak, kalau di THP kan kita diberi ilmu yang tentang pengolahan dan semoga bisa berguna buat masa depan kita nanti. Sip. Keren. Sahabat Teduh Renung, ini dua sosok ini, dua putri ini jurusannya THP atau TPHPI ya? APHPI sekarang ya? APHP sekarang ini. Tapi punya kelebihan, punya bakat lain nih dua orang. Kebetulan dari wilayah yang sama kurang lebihnya, tetapi beda bakatnya ini. Cindy ini hobi coret-coret. Iya Cindy ya, hobi coret-coret. Dia ini pinter, saya sebut pinter dan berbakat ya dalam menggambar ya, dengan menggunakan pensil. Sedangkan Kurniasi ini nggak tahu nih. Kita kapan-kapan collab deh sama kamu. Ya, kalau dengan Cindy nggak pinter gambar. ini pinter coret-coret dalam bentuk tulisan. Kita tanya-tanya, sejak kapan kamu itu anak THP sekarang pinter atau berbakat dalam hal melukis itu sejak kapan sih? Saya dulu pas SD kan sering ada pelajaran menggambar, dan kebetulan saya juga dapat nilai yang lumayan tinggi dalam menggambar. Dari situ saya kayak terobsesi untuk dapat nilai yang lebih tinggi lagi. Tuh. Jadi terus juga di SMP pelajaran menggambar kan nggak sesering di SD. Jadi di SMP saya gambar cuma jadiin hobi aja sih. Oh, jadi jadi dari SD yang kadang-kadang suka gambar, banyak waktu untuk gambar. Kalau SMP jelas dong waktunya berkurang ya untuk itu. Tapi kamu hobi gambar masih terus berlanjut. Masih. Di SMP itu. Iya, dan gambarmu alirannya apa itu? Tahu nggak kamu aliran apa itu? Saya nggak ngerti soal itu sih, Pak. Jadi gambar tuh cuma jadiin hobi aja, nggak mendalami banget. Iya, iya. Tapi Cindy kadang-kadang bakat bisa menjadi hobi atau hobi jadi bakat. Kita bisa lihat bolak-balik. Yang jelas dalami terus itu, ya. Bakat itu karena bakat, taruhlah bakat hanya berapa persen, tapi kemampuan untuk bisa melanjutkan bakatnya itu yang akan kita bisa mendorong akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Bukan tidak mungkin loh sekarang seperti itu ya. Itu jadi Cindy ini hobi menggambar coret-coret dengan pensil. Nanti kita bisa lihat ya bagaimana Cindy bisa menggambar itu. Nanti kita juga lihat tayangan-tayangan hasil karya dari Cindy. Nanti kita juga minta Cindy untuk bisa menggambar lagi. Cindy bisa ya Cindy ya, sini ya. Dan Asih ini tulis-tulis. Mulai kapan kamu hobi tulis-tulis itu? Kalau menulis itu pas SD suka, kalau misalkan ada tugas bahasa Indonesia menulis atau menulis dialog itu suka Pak, senang. Dan kalau menulisnya kan menulis sejak kelas 8 SMP pas pandemi lagi tinggi-tingginya. Itu kan buat mengisi waktu luang. Jadi menulis di salah satu platform digital namanya aplikasi Wattpad di situ. Ternyata musibah membawa berkah. Bener ya, musibah membawa berkah ya. Pandemi akhirnya mengembangkan hobi. Ya, pandemi mengembangkan hobi, musibah membawa berkah. Karena ada pandemi, ya, akhirnya hobi tersalurkan. Karena musibah jadi berkah. Asih mencoba tulis, berhasil sampai sekarang suka ya. Dan apa? Kamu udah pernah buat cerita? Udah Pak, total itu ada tiga cerita. Yang satu udah ending, yang kedua masih jalan, itu lanjutannya. Proses. Iya, masih update. Nanti kita bisa lihat ya bagaimana Cindy menggambar, dan silakan Cindy persiapkan untuk menggambar di sini ya. Nanti diambil aja gambarnya. Asik, bisa tulis-tulis apa yang ingin kamu tulis. Nanti kalau boleh, kalau bisa, sini terus aja. Bapak bisa nanti Bapak
bacalah ya. Silakan Cindy nulis. Ya. Sahabat, ini Cindy dan Asih ya. Cindy dengan bakatnya menggambar ya, banyak sekali gambaran-gambaran dia yang mudah-mudahan nanti bisa kita lihat ya. Sahabat, ini bahwa hobi ini tidak mengekang tentang kompetensi dia belajar, tidak, tapi bagaimana seorang siswa dalam hal ini bisa mengembangkan bakatnya. Di sini itu kalau kamu pakai alat peraga lain menggambar bisa. Saya lebih suka pakai pensil. Oh, lebih suka pakai pensil. Tapi pernah melakukan gambar dengan alat lain? Pernah. Apa? Itu lukis. Oh, lukis. Iya. Itu Kurniasi sedang menulis langsung aja. Saya nggak tahu nulis apa. Saya ingin tahu nanti hasil tulisannya. Nanti tulisannya akan saya coba baca. Cindy, itu kalau diberi judul, apa itu judulnya? Gambar itu ada nggak? Mungkin saya bisa memberikan maknanya aja sih Pak. Oke. Untuk judulnya. Apa makna dari gambar ini? Ini kan orang yang memegang sebuah topeng. Jadi setiap orang itu pasti punya kesedihan tersendiri di dalam dirinya. Tapi nggak semuanya bisa nunjukin itu ke orang lain. Jadi orang itu cuma nunjukin kesenangan dia aja Pak. Oh iya, paham. Iya. Sahabat, itu hak setiap orang saat berekspresi lalu menerjemahkan ekspresi itu. Siapapun bisa menerjemahkan itu. Jadi yang dimaksud oleh Cindy adalah bahwa setiap orang kadang-kadang menutupi kesedihannya sendiri, sehingga yang nampak dari luar adalah sebuah muka yang senang, padahal aslinya yang bersangkutan dalam keadaan yang berlinang air mata, kesedihan. Itu barangkali makna yang ada di gambar yang seseorang memegang topeng ini. Jadi ingat sebuah lagu ya dari sebuah grup band ya, Topeng. Kita lihat masih menyelesaikan gambarnya, tinggal finishing. Sedangkan Asih nggak tahu sedang menuliskan apa. nanti akan saya coba baca ya tulisan Asih ini. Mudah-mudahan saya bisa membacanya sesuai dengan imajinasi dari Asih. Yang ini butuh konsentrasi ya. Menggambar, menulis itu butuh konsentrasi yang lumayan tinggi ya. Sudah, Asih? Siap, sudah Pak. Oke. Cindy dulu deh, ya kita lihat. Ini gambar Cindy yang tadi diterjemahkan bahwa kadang-kadang seseorang menutupi kesedihannya, sehingga pada saat topengnya dibuka, aslinya adalah dia dalam kondisi yang sedang bersedih. Jadi tiap orang bisa saja saat dia melakukan menutupi mukanya dengan topeng yang kelihatan hanya kesenangannya saja. Kurang seperti itu ya. Terima kasih Cindy. Ini hasil karya dari Kurniasi ya. Mungkin agak jauh di kamera, tapi ini nanti bisa diketik ya Kurniasi ya. Biar pemirsa tahu, saya coba baca ya. Boleh ya dibaca ya? Mudah-mudahan Bapak membaca sesuai dengan imajinasimu ya. Ini Anuska siapa ini? Nama tokoh Pak. Oh, Anuska bener ya. Di tengah malam, Anuska berjalan seorang diri di
di jalanan sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang berlalu lalang. Hawa dingin menembus masuk dalam pori-pori kulitnya, menambah keheningan suasana. Menambah keheningan suasana jalan Anuska yang lewati. Anuska mempercepat langkahnya hingga langkah kaki jenjangnya berhenti tak kala rintikan air hujan membasahi pipinya. Anuska menatap ke langit yang dipenuhi dengan awan hitam dan kilatan petir yang mulai terlihat sangat terang. Ini sepertinya belum selesai. Ini hanya satu alinea menunjukkan seseorang, Anuska, dalam posisi yang berjalan sendirian, nggak tahu seperti apa situasinya, kemudian dalam kondisi yang hujan, berarti ya berjalan sendiri. Wow, tidak setiap orang bisa loh punya imajinasi seperti ini. Terima kasih. Asih, nanti biar diketik ya, diketik. Nanti Bapak minta hasil ketikannya. Statement terakhir, Cindy, untuk teman sejawat atau adik-adik kelasmu, khususnya tentang bakat. Saya lihat kamera. Jadi satu pesan saya untuk semuanya, bahwa setiap orang pasti memiliki bakat masing-masing. Untuk mengembangkan bakat tersebut pastinya membutuhkan niat yang kuat dalam diri sendiri. Jangan patah semangat, terus berjuang. Itu sih Pak. Bakat berkembang kalau ada niat yang kuat. Jangan patah semangat. Asih. Buat semuanya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau misalkan punya keinginan, capai itu, semangat untuk menggapainya, dan asah lagi untuk kedepannya. Jangan patah semangat, asah terus. Betul, asah terus. Kemampuan itu seperti pisau sih ya, betul. Kemampuan seperti pisau. Pisau jika terus diasah, dia akan tajam. Tapi kalau pisau tajam dibiarkan, dia akan tumpul. Sama lah kalau begitu. Dalam hal ini Cindy teruslah berkarya dengan bakatmu, ya. Asih. Bapak tunggu karya-karya berikut. Kapan memang kita bisa collab. Demikian sahabat channel Pak Denung, khususnya di konten ngobrol bareng Taruna. Terima kasih, salam sehat, salam satu rasa, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.